selalu ingat ada momen dimana, jadi gini, bapak saya itu nggak pernah ngambil saya wisuda. Jadi nggak pernah nemenin saya wisuda sama sekali. Wisuda S1, S2, S3 nggak pernah. Bapak saya nggak pernah ikut saya wisuda. Pokoknya perayaan tuh selalu cuman sama ibu, ya kan, selalu sama ibu. Nah, tapi karena itu saya jadi ingat gitu. Karena itu saya jadi ingat. Bapak tuh datang di dua momen yang menurut saya jadi yakin bahwa sebenarnya Bapak bukan nggak peduli gitu. Tapi dan Bapak bukan nggak apresiasi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salahuddin Suryat di kanal Bangsa TV, di mana di kanal ini kita mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Masih melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu 65 tahun Bambang Sadono, di mana kita nantinya akan banyak mendengar dari orang-orang terdekat beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau yang saat ini sudah berusia 65 tahun. Saat ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, putri pertama dari Pak Bambang Sadono. Betul. Kayaknya di akte begitu. Okay. Beliau saat ini adalah aktif mengajar di FISIP Undip. Apa kabar Mbak Lintang? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Soleh juga sehat dan semua nih yang ada di rumah ini ya. Udah lewat pandemi tapi COVID naik lagi. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Harus jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan. Okay. Mungkin untuk mengawalinya mungkin bisa bercerita dulu Mbak, pendidikan Mbak, terus sampai saat ini aktif mengajar di dosen Undip. Monggo. Biodata ya. Biar kita pada tahu, biar teman-teman di rumah biar tahu. Selamat pagi, siang, malam. Mas Mbak sekalian, saya Lintang Ratri Rahmiaji. Saya lahir di Semarang ya, asli orang Semarang. Sampai sekarang saya memang mengambil jalur pendidikan gitu ya. Jadi saya mengajar dari 2005 dan sekarang alhamdulillah menjadi bagian dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Undip. Saya lulusan S1 Unpad, S2 dan S3-nya dari Universitas Indonesia. Gitu. Selain mengajar, saya lihat itu aktif di kegiatan literasi digital. Mungkin bisa dibagikan pada teman-teman. Oke. Jadi kalau di komunikasi itu ada banyak concern ya. Concernnya itu biasanya sesuai dengan jalur riset dari dosen itu dan interest, ketertarikan dosen terhadap isu-isu tertentu. Nah, saya memang bergerak di bidang media, jadi literasi media seperti media penyiaran gitu ya, anak-anak perempuan dengan media penyiaran misalnya. Dan karena sekarang sudah berkembang nih medianya menjadi media digital, maka isunya juga berkembang ke literasi media digital. Nah, alhamdulillah bertemu dengan banyak teman-teman ya yang juga sama concernnya, yakni di Jaringan Pegiat Literasi Digital, di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo ya. Kemudian saya tergabung dalam Komunitas Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Jadi memang itu untuk memperkaya kontribusi lah gitu terhadap negeri ini gitu. Itu targetnya apa yang mau dicapai itu? Maksudnya, target saya mengikuti itu. Oke. Jadi Bapak pernah bilang kualitas dari seseorang itu sebetulnya dilihat salah satunya ya, apakah dia bermanfaat untuk sesama. Jadi saya mengambil kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya sebesar-besarnya bermanfaat untuk orang lain.
saya melihat ada kecenderungan apa ya, penggunaannya tinggi kan sekarang internet, wah semua orang pakai internet ya. Kalau dari data Hootsuite itu kan 70% lebih ya pengguna internet di Indonesia. Tapi karena ini masih baru, kayaknya nih semua orang lagi coba-coba nih gitu. Belum tahu gimana cara menggunakannya dengan baik. Nah, untuk kami para akademisi tentu itu menjadi sebuah concern, sebuah kepedulian bersama untuk bagaimana ya caranya penggunaan yang tinggi ini juga disertai dengan penggunaan yang bijak gitu, sehingga nggak ada lagi sebetulnya ya kayak perundungan siber, kejahatan siber, atau misalnya kayak konten-konten negatif seperti ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Gitu sih Mas. Itu target maksudnya apa? Fokusnya ke anak-anak sekolah rentang usia berapa itu? Oke, kalau literasi digital itu semuanya Mas. Semuanya. Ya, masyarakat Indonesia targetnya 50 juta masyarakat Indonesia dari berbagai segmen ya, ini dari berbagai segmen, tapi memang kemudian dibagi-bagi nih concern-concernnya, misalnya melibatkan komunitas, melibatkan mitra siber kreasi, dan tentu saja semua lini sih sebenarnya ya sedang bergerak juga untuk literasi digital. Hanya kalau dari gerakan nasional literasi digital ini sudah tahun kedua ya, kan sampai 2024 itu memang pengennya sih semua elemen masyarakat ini bisa terliterasi secara digital. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, terima kasih. Kita kembali ke tema yaitu 65 tahun Pak Bambang Sadono. Apa sebenarnya makna dari nama Bambang Sadono bagi Mbak Lintang? Monggo. Bambang. Buat saya kalau secara ansih itu kan memang konon katanya Sadono itu baik ya. Jadi memang dari namanya aja itu sudah memaksa sang pemilik nama itu menjadi orang yang baik sebetulnya. Dan kalau saya kemudian memaknainya sekarang 65 tahun, saya rasa dia baik ya. Baik sebagai ayah yang ditampilkan ke saya, sekarang juga sebagai kakek gitu ya, sebagai suami terutama, kemudian di pekerjaan tentu saja dalam pekerjaannya sebagai jurnalis, sebagai politisi, kemudian di kemasyarakatannya, saya rasa dia layak mendapatkan kata Bambang Sadono itu gitu ya. Dan kemudian kalau perihal nama nih, ini memang PR ya, jadi kayak mengingat masa lalu gitu. Saya itu kan anak pertama, udah pasti dong ya selalu menjadi ukuran pertama dari orang tua gitu kan. Dan saya tuh dulu pernah bandel, saya tuh dulu suka nggak mau ngakuin bapak saya namanya Bambang Sadono gitu, karena buat saya dia terlalu besar gitu untuk seorang Lintang yang sedang merintis dirinya gitu ya. Jadi apalagi saya kan ngambil komunikasi nih, sementara bapak itu dulu di jurnalistik udah wow gitu kan ya. Dan saya merasa kalau misalnya saya ada di lingkungan yang sama gitu ya, di isu yang sama, itu pasti akan hanya menjadi bayangan-bayangan bapak aja gitu. Jadi lama saya berdamai dengan nama besar itu gitu ya. Tapi kemudian setelah mungkin kemudian refleksi dan sedikit dewasa gitu ya, Lintang muda yang sedikit dewasa kemudian menyadari bahwa it's a privilege kan gitu, itu sebuah keistimewaan sebetulnya menyandang nama Sadono di nama saya juga gitu kan ya, menjadi anak beliau. Jadi kemana-mana karena track record beliau bagus, saya dipercaya di beberapa hal, dan kemudian mereka memberikan nilai gitu ya, atribusi nilai
yang sama dengan bapak saya. Oh ya pantaslah anaknya ini, dan saya merasa kayak oke, nggak apa-apa gitu, karena memang nama beliau itu bagus gitu ya di banyak banyak lini. Jadi kemana-mana tuh kayaknya nemunya bapak-bapak aja. Tapi kalau dulu tuh kan kayak rasanya kayak aduh kok aku nggak pernah dilihat sebagai diriku sendiri ya. Tapi lama-kelamaan saya bilang kenapa enggak gitu, memang bapak saya Bambang Sadono, so what gitu kan ya, happy aja sekarang sih gitu. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Dari dulu kan Bapak sudah dikenal di Jawa Tengah. Betul. Ya, bahkan nasional bahkan. Nah itu bagaimana ini? Bagaimana rasanya menjadi anak pertama dari Pak Bambang Sadono? Iya, gimana ya? Konon kan katanya ya, anak perempuan pertama itu adalah resemblance apa ya, kayak bayangan dari orang dari bapaknya gitu. Jadi banyak yang bilang kayak beberapa sifat gitu ya, beberapa cara bicara, cara ini tuh mirip sama bapak gitu. Nah saya sih kemudian merasa apa ya gitu ya, kemudian kok masa sih gue sekeren itu juga gitu, kayaknya sih enggak juga gitu ya, banyak hal bapak lebih jauh lebih gemilang daripada saya. Nah gimana rasanya ya, tadi saya udah cerita ya, awalnya tuh beban gitu, berat kan, karena pertama selalu dilihat dan diukur dari bapak. Kalau saya jelek itu orang pasti akan gitu kan, gitu. Tapi kalau saya bagus ya wajar aja, jangan-jangan gitu ya. Jadi dulu waktu saya mau masuk Undip juga ada semacam pertanyaan, Lintang ikut ujian. Lah saya bilang memang masuk Undip nggak ikut ujian, jadi dosen maksudnya ya. Aku bilang lah ya iyalah ikut CPN, ikut ujian CPNS, ikut ujian PNS kan gitu. Jadi seolah-olah itu tidak ada karena saya anaknya Bambang Sadono, no gitu. Bapak tuh selalu tetap apa ya, meminta kita semua mengikuti prosedur yang ada gitu ya. Hanya saja dia memastikan membekali kami dengan kompetensi-kompetensi tertentu, sehingga kalaupun kami mengalami ujian-ujian itu setidaknya kita punya bahannya gitu loh, punya dasarnya. Nah kalau sekarang sih sepertinya kayak saya juga punya banyak keberuntungan ya. Kayak misalnya ketemu, oh anaknya Bambang Sadono ya gitu. Itu karena apa? Karena mungkin Bapak selama ini punya banyak kontribusi gitu ya, dan rekam jejaknya nggak mungkin orang sempurna ya, tapi setidaknya sebagian besar rekam jejaknya adalah baik. Jadi itu juga yang menjadi apa ya, pengingat bagi saya bahwa sebagai orang tua saya tuh juga punya kewajiban untuk menjaga nama baik saya, karena nanti anak saya juga akan bilang anaknya siapa sih gitu. Anaknya Lintang kan kayak gitu ya. Dan saya bersyukur sekali saya punya orang tua seperti bapak dan ibu saya yang paling tidak dengan nama mereka itu lebih banyak memudahkan lah daripada menyulitkan hidup saya gitu. Oke. Baik, menurut Mbak Lintang itu sosok Pak Bambang itu seperti apa? Mungkin ada perbedaan. Mungkin Mas Soleh mau curhat. Gimana ya? Saya kecil bertumbuh dengan bapak yang selalu bekerja. Hampir-hampir saya tidak bertemu dengan beliau karena memang ritme aktivitasnya kan berbeda gitu ya. Jadi bapak berangkat siang tapi kan saya sekolah gitu misalnya. Saya sudah pulang, bapak sore cuman istirahat sebentar, malam udah sampai malam lagi jam 12, jam 1 beliau baru pulang. Kami kan udah pasti udah tidur gitu ya. Jadi bertemu itu sangat sedikit. Tapi kami punya momen gitu. Jadi setiap Sabtu malam Minggu itu bapak selalu berusaha datang, dan bapak selalu berada di rumah, dan kami membiasakan
misalnya pergi bareng, makan bareng atau apa. Jadi sebenarnya quality time-nya itu ada sih gitu, walaupun sedikit. Tidak dilihat dari waktu. Iya, dan karena Bapak tuh selalu bekerja ya gitu. Jadi memang karakternya itu apa ya? Jauh dari romantik bapak-bapak banget gitu loh, yang kayak antar jemput anaknya misalnya atau talk bercanda gitu. Dia jarang gitu. Jadi kalau bapak saya lucu tuh kadang-kadang saya heran, bapak saya bisa lucu ya. Jadi dia tuh sangat serius buat saya ya. Dia serius, dia tanggung jawab, memang orangnya nggak suka basa-basi gitu ya. Kalau ngomong tuh nggak suka bertele-tele. Jadi apa yang manfaat? Karena beliau selalu bilang bahwa waktu itu sebisa mungkin digunakan untuk produktif. Kalau kamu cuman ngobrol nggak tentu cuman hai, itu dia nggak suka gitu. Jadi saya besar dengan bapak yang seperti itu gitu. Nah, kalau ditanya bapak tuh sekarang seperti apa gitu, kayaknya sih udah jauh berubah ya gitu. Jadi kalau sekarang tuh beliau makin banyak sih, porsinya tuh mungkin makin banyak untuk ngobrol gitu ya. Sharing, menasehati udah pasti ya kan, ngobrol gitu. Dan kayaknya sih mungkin karena cucu ya, jadi kalau sama cucunya udah mulai tuh suka bercanda gitu ya, main sama cucunya, sering banget pergi sama cucunya. Jadi mungkin saya nggak nemu bapak yang seperti itu ketika saya kecil, tapi ketika saya sekarang sudah dewasa, anak-anak saya mendapatkan bapak yang lebih akomodatif, lebih lembut gitu ya. Meskipun ya memang karakter dasarnya nggak bisa berubah ya gitu. Ini Mbak, kemudian menurut pengalaman Mbak Intan sendiri, ini sampai saat ini apa saja sih rutinitas mungkin dari bangun tidur Bapak yang selalu dilakukan gitu? Bapak itu mungkin kalau dihitung waktunya 60% dia kerja. Bapak cuma nggak kerja kalau beliau tidur gitu ya. Jadi kalau rutinitas pagi, Bapak tuh selalu bangun pagi ya, bangun pagi. Tentu saja rutinitas yang personal kan berdoa dan sembahyang misalnya gitu ya. Tapi pasti jam berapapun bangun itu ya langsung buka laptop gitu. Dan dia akan planning, mungkin nggak cuma hari itu. Kalau hari itu udah di planning 2 hari sebelumnya, tapi adalah merencanakan apa lagi gitu. Bukan soal project, tapi bagaimana dia menciptakan sesuatu, merencanakan sesuatu dan berkoordinasi. Itu mungkin tahapannya udah bisa sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin setahun, 2 tahun ke depan. Itu dia udah mindsetnya udah seperti itu gitu. Jadi pasti langsung bekerja. Kemudian dulu biasanya Bapak rutin berenang gitu ya, olahraga, karena memang kan Bapak cuman boleh berenang sekarang ya, dan jalan kaki atau treadmill gitu ya, olahraganya yang ringan gitu karena kondisi kesehatan kan. Tapi biasanya olahraga pagi. Kemudian kalau di Sabtu Minggu beliau jalan pagi gitu kan ya, naik angkot putar-putar kota Semarang. Ya ampun, rajin banget lah pokoknya. Nah, kalau Bapak punya agenda, maka Bapak langsung akan bekerja. Misalnya kalau sekarang kan YouTube-nya udah jadwalnya padat ya. Nah, kalau dulu mungkin Bapak sempat kayak punya waktu luang untuk berkebun. Jadi bapak saya suka banget berkebun ya. Nggak tahu gimana itu tangan kalau ngurusin tanaman tuh. Saya pernah punya
panen pare, panen ya kalau tomat cabai kan biasa ya, panen pare, panen kacang panjang, panen macem-macem dah pokoknya di ibu kalau setiap pagi apa nih masaknya gitu, tinggal metik di kebun. Nah kalau sekarang mungkin karena jadwalnya padat balik lagi gitu, rutinitasnya bekerja. Itu ya kalau misalnya timnya bisa sampai jam 12 malam dan yang diwawancara baik-baik aja, mungkin dia akan kerja sampai jam 12 malam gitu. Sayangnya kan kalau wawancara kan mungkin terbatas ya waktunya. Jadi ya hanya dibatasi jam 7, jam 8, itu pun kalau beliau tidak mengajar. Karena ada yang mengajarnya malam dan mengajarnya siang. Jadi kalau ditanya rutinitasnya apa? Iya, bekerja. That's it gitu. Nggak ada hal yang lain unik lainnya ya. Paling bapak tuh menyempatkan waktu makan tuh selalu di rumah. Jadi yang ini juga yang saya apresiasi gitu ya. Bapak itu selalu merasa bahwa masakan ibu yang paling enak deh pokoknya gitu. Jadi nggak terlalu suka jajan sebenarnya, meskipun ya kalau nyoba-nyoba itu ada beberapa yang dia sukai gitu ya. Tapi dia pasti prefer di rumah gitu. Jadi saya mengalami ibu saya tuh harus masak pagi, siang, sore. Menunya harus ganti kayak restoran gitu ya. Meskipun yang dimasak tuh tempe, oseng-oseng tauge, kesukaan bapak ya. Tempe, oseng-oseng tauge, oseng-oseng pare. Pokoknya oseng-oseng dan tempe goreng atau lauk apa. Karena bapak kan jarang makan yang kolesterol ya karena kondisi kesehatannya juga gitu. Jadi sederhana tapi harus fresh gitu kan. Jadi dia sukanya di rumah gitu makan. Nah, itu juga yang kemudian menambahkan ruang buat kami ngobrol, itu sebenarnya ruang di meja makan. Jadi kami selalu menyebutnya namanya konferensi meja makan. Gitu. Di tengah kesibukan itu Bapak, di tengah kesibukan Bapak itu mungkin menurut Mbak Lintang selama ini hobinya Bapak itu apa? Itu agak sulit ya. Ya orang itu kan hobi membaca gitu ya, atau bersepeda gitu. Mancing, Bapak itu mancing gitu ya. Bapak itu hobinya memberi nasihat. Jadi kalau menurut saya tuh Bapak tuh hobinya ya memberi. Ini unik ya. Maksudnya begini, saya tuh melihat ada kecenderungan Bapak tuh memang selalu pengen mendidik dan mengajak sekelilingnya untuk setidaknya bukan kayak dia tapi punya value-value yang menurut dia baik gitu, sepengalaman beliau gitu kan ya. Mungkin nggak bisa sehebat beliau tapi setidaknya ada nilai-nilai yang mau beliau transferkan gitu, selalu seperti itu gitu. Nah itu kayak jadi hobi gitu. Kadang-kadang saya merasa bahwa ini kalau orang lain tuh gimana ya, ketemu papa langsung diberi ini begini, kamu tuh harusnya begini gini gitu ya. Jadi tapi itu kayak apa ya, memang ya mungkin ada unsur pendidik dalam dirinya ya. Jadi dia tuh selalu terusik gitu kalau ada orang-orang yang buat dia, oh kok kamu kok kayak gitu sih gitu. Jadi kalau gitu. Dan hobi yang lainnya saya rasa sih, saya curiga hobi yang lainnya juga bekerja. Jadi bapak itu ya, bapak itu kan orang kalau bekerja suka kita, aduh aku capek gitu kan ya, aduh kapan sih selesainya gitu, atau misalnya mau pulang gitu kayak Mas Soleh gitu, wah jam 6 gitu, pacaranku keter gitu misalnya, atau ngapain gitu kan ya. Tapi bapak enggak gitu. Saya juga curiga itu, kayaknya sih selain hobinya memberi nasihat, itu hobinya bekerja gitu. Karena dia selalu melakukannya dengan passion kan. Dia selalu melakukannya dengan semangat yang luar biasa, antusiasme, bahkan kayaknya tuh nggak habis gitu energinya. Kayak habis ini apa, terus gitu. Jadi happy gitu. Mungkin 24 jam terasa kurang. Kayaknya, gue curiganya gitu. Jadi kalau ditanya hobi, aduh gimana ya? Kayaknya hobinya selain memberi nasihat adalah bekerja kayaknya. Tapi Mbak Lintang itu sempat menyinggung konferensi meja makan. Bisa diceritakan itu. Ya, ini unik ya. Jadi Bapak itu kan waktunya nggak banyak. Terus yang paling mungkin adalah kami bertemu di meja makan. Jadi kami suka bercanda, namanya meja makannya tuh hampir selalu meja makan kami tuh bulat.
Dari dulu. Dari dulu. Mau kecil, mau lesehan, kami pernah punya meja makan lesehan ya, itu selalu bulat. Terus sekarang juga kalau duduk ya bulat juga. Jadi kayak semacam konferensi meja bulat, tapi ini konferensi meja makan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketemu Bapak itu kan susah ya gitu. Terus apalagi sekarang kita punya kesibukan masing-masing. Jadi ketemunya selalu di meja makan. Di meja makan itu kami menceritakan banyak hal, udah kayak laporan tahunan itu, laporan harian. Semua orang boleh curhat ya, terutama misalnya ibu, oh kayak lo, kayak anakmu kayak ini, atau membicarakan apa ya hal-hal yang penting. Dan kemudian biasanya konferensi meja bundar itu juga dilakukan untuk misalnya kita mau propose sesuatu, kayak misalnya, Pah boleh nggak ya kayak gitu ya, Pah boleh nggak, Pah ini ada ini gimana ini. Dan kemudian tempat kami berkeluh kesah juga, curhat gitu ya, yang sifatnya mungkin personal gitu, itu juga di meja makan. Terus berbagi hal-hal yang lucu, menarik gitu, atau apa ya, mencairkan yang ngambek-ngambek itu ya misalnya, itu juga pakai meja makan. Selesainya di meja makan. Jadi semua selesai di meja makan sambil makan, karena mungkin kalau di meja makan tuh suasananya lebih ini ya, lebih hangat, lebih cair, sehingga mungkin kadang-kadang kan kita komunikasi ya, karena Bapak itu kan ini ya, tadi nggak romantik tadi ya. Jadi kalau nggak suasananya hangat itu kan nggak keluar gitu ininya, mau ngomong takut gitu kan ya, nggak kayak anak sekarang ya, kalau ngomong gampang. Kalau dulu kan ngomongnya takut dan segala macam. Jadi konferensi meja bundar, konferensi meja makan itu membantu sekali gitu, membantu sekali informasi perputaran informasi di antara kami sekeluarga, dan itu juga buat ngecek gitu, apakah kami sehat semua, sehat lahir batin ya, misalnya dengan tidak ada atau tidak hadir di meja makan, bisa jadi kami lagi ngambek, bisa jadi kami lagi sakit, bisa jadi kami lagi apalah, punya masalah, sibuk dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari meja makan itu sendiri gitu. Kemudian juga kayak kita jadi tahu bapak sama ibu lagi aman, damai, sejahtera atau enggak gitu kan ya, itu bisa dilihat tuh dari meja makan gitu. Atau kayak perayaan, atau kayak syukuran, atau kadang-kadang kita membicarakan sesuatu yang penting, yang urgent gitu, itu kita tahu tuh situasinya, ini tegang apa enggak gitu ya, wah ini bisa ngomong apa enggak gitu ya, kayaknya yang kemarin diomongin ke mama tuh nyampe apa enggak ke papa gitu, misalnya seperti itu. Jadi saya rasa ini juga mungkin bisa jadi inspirasi untuk yang lainnya, bahwa ya bisa jadi kita memang sibuk, tapi membiasakan untuk punya ruang tertentu, nggak harus di meja makan sih, kita bisa punya kebiasaan yang lain, tapi artinya komunikasi yang terus terjaga itu membantu, sangat membantu bagaimana kita berjalan bersama-sama gitu ya. Kayak sekarang mungkin adik-adik saya keluar kota dan lain sebagainya, tapi once mereka datang ke rumah ya, ketika mereka datang ke rumah, kayak misalnya saya datang ke rumah, ya makanlah bareng gitu. Itu kayak sebuah kondisi, nggak usah diatur-atur lagi, udah makan bareng, ngobrol gitu dan lain sebagainya. Mungkin juga ada pendidikan di situ mungkin. Itu pasti. Itu sudah pasti ya, kan tadi kan dibilangnya hobinya menasehati ya kan. Jadi itu sudah pasti ya. Dan apalagi sekarang mungkin karena sudah sepuh ya, jadi biasanya kalau orang tua itu kan memang cenderung pengen ngejagain anaknya, kok kayak saya nggak sempet ngomong atau apa, jadi itu wajar sih. Jadi setiap kali kayak yang melihat orangnya tuh langsung dikasih nasihat. Tapi Bapak jangan salah ya, Bapak selalu bilang gini, guru itu hanya hadir ketika muridnya siap. Guru itu hanya hadir ketika muridnya siap. Artinya kalau kamu kelihatan nggak mau terima atau apa, itu Bapak tahu ya. Jadi kayak moodnya jelek, ngapain dinasehatin gitu, dia nggak akan keluar gitu nasihat-nasihat yang ini gitu. Dan biasanya pas gitu, ngobrolin apa kok tahu sih ini gitu, kayak gitu, kok bisa pas sih sama yang saya sedang alami gitu misalnya. Dan itu sih menurut saya, Bapak selalu bilang itu. Jadi kalau kamu siap, nanti guru datang sendiri, guru dari mana aja, dan biasanya memang yang paling pertama adalah Bapak sih yang nasihatin kita semua gitu. Kami ucapkan selamat Pak Bambang Sadono
dan Mas Bambang YR Sadono yang telah melakukan pengabdian selama 2 tahun melalui kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, serta Bangsa TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua, warga Jawa Tengah dan bangsa Indonesia. Ini kan pendidikan dalam rumah. Kalau Bapak juga kan pendidikan formalnya baik istri maupun anaknya kan sangat diperhatikan. Mungkin ada tuntutan tertentu, misalnya biar milih jurusan tertentu gitu. Gak ada. Jadi gini, kalau soal pendidikan itu ya, saya rasa ada bagian dari masa kecil Bapak yang membuat Bapak merasa bahwa dia tidak mau menyajikan sebuah lingkungan yang nggak memungkinkan sekolah gitu. Jadi Bapak itu sempat perjalanan sekolahnya itu penuh perjuangan lah, intinya seperti itu. Sehingga mungkin ada janji dalam dirinya sendiri untuk saya nggak akan membuat anak-anak saya seperti itu gitu. Dan kemudian dia belajar sesuatu bahwa pendidikan setidaknya itu yang bisa diberikan orang tua terhadap anaknya. Sangu itu apa ya? Bekal untuk anak-anaknya yang paling baik adalah membekali pendidikan, bukan uang. Karena kalau dia punya pendidikan, baik formal informal ya, maksudnya ada pendidikannya gitu. Pendidikan itu anaknya bisa mandiri, bisa bekerja sendiri, bisa berkembang sendiri. Tapi kalau tidak dijamin pendidikannya, akhirnya kan dia akan mendapatkan pekerjaan dan kesempatan-kesempatan yang terbatas kan, sesuai dengan level pendidikan yang dia miliki gitu. Nah, tentu saja ini pandangan yang sangat sempit ya, maksudnya bukan pandangan sempit, pandangan tertentu gitu. Tapi menurut saya itu yang kemudian Bapak pegang gitu. Jadi ini setidaknya adalah sanguku buat kamu. Saya setidaknya sudah membekali kamu dalam ini. Kayak misalnya saya, karena saya dosen, tentu saja Bapak akan mendorong saya sampai S3 gitu. Karena dosen itu bukan S3 gaya-gayaan, tapi memang dia harus kualifikasi S3 untuk mengajar S2 dan S3 kan. Nggak mungkin kualifikasi S1 mengajar S2 dan S3. Jadi itu masuk akal gitu. Nah, tapi Bapak mendorong saya untuk ke sana. Begitupun Ibu. Ibu itu kan juga pengajar ya, dosen kan. Maka Ibu selalu didorong untuk sampai dengan S3 gitu. Nah, misalnya adik saya yang politisi, itu juga didorong untuk S3 kemudian. Nah, adik saya yang dokter itu didorong untuk spesialis misalnya. Dan bapak saya komit untuk itu. Jadi dia punya komitmen untuk, ya saya akan bantu pendidikan kamu gitu. Setelah kamu punya pendidikan itu, iya itu giliran kamu untuk mengisinya menjadi seperti apa gitu. Nah, kalau terkait dengan jurusan-jurusan tadi ya, saya juga nggak ngerti ya. Kenapa kemudian kami itu seolah-olah seperti mengambil jurusan yang bapak juga gitu kan ya. Tapi begini ceritanya, jadi saya itu pengennya hubungan internasional sebenarnya. Dan bapak setuju saya masuk hubungan internasional gitu. Cuman memang pada waktu itu mungkin kompetensi saya nggak cukup gitu. Jadi saya nggak masuk ke kuliah yang saya mau gitu kan ya. Nah, kemudian ibu saya pengen saya jadi dokter ya, namanya anak pertama ya, selalu kan aku pengen kamu jadi dokter gitu. Ibu pengen jadi dokter, saya bilang oke, gitu kan. Saya kasih dokter itu dia pilihan kedua. Ya nggak mungkin keterima lah. Dokter pilihan pertama aja belum tentu diterima, dia pilihan kedua. Tapi karena saya pengen akomodasi aja gitu. Kemudian pilihan ketiga saya sebenarnya adalah bahasa. I do love bahasa. Saya suka sekali belajar bahasa-bahasa itu. Tapi kata bapak, terus kamu ngapain habis itu kalau kamu cuma belajar bahasa? Coba yang lebih luas daripada itu tapi masih ada bahasanya gitu. Apa ya gitu? Ya udah komunikasi aja. Saya nggak ngebayangin komunikasi itu ternyata jurnalistik juga gitu. Tapi karena tadi pengen belajar bahasa, terus kayaknya komunikasi agak mirip-mirip ya ngomongin itu gitu kan ya. Ya udah masuk komunikasi. Dan ternyata ketika di Vkom saya happy. Jadi saya ingat bapak saya nanya lagi tuh, ketika sudah 1 tahun kan boleh nyoba lagi ya. Kayaknya kan kita tuh boleh nyoba sampai 3 kali kalau nggak salah ya. Ada rentang usianya kan untuk daftar itu. Terus bapak nanya, kamu masih pengen HI UI gitu kan? Waktu pengen HI UI gitu kan? HI UI itu kan
25 orang doang waktu saya dulu itu ya, yang daftar 3.000 yang diterima 25, belum sama PMDK-nya. Saya bilang enggak deh, kayaknya komunikasi Vkom oke juga gitu. Jadi saya sendiri nyaman ada di situ gitu kan. Terus habis gitu, dan setelahnya kemudian saya berdamai dengan itu, dan kemudian saya menemukan diri saya ada di sana. Nah, kalau adik saya itu memang dia dari kecil tuh sukanya tuh ini ya, cita-cita dia yang paling tinggi adalah menteri sosial gitu. Kan nggak ada sekolahannya ya. Menteri sosial kan pasti nggak ada sekolahannya gitu. Tapi dia kemudian konsisten, kayak dia kelasnya juga kelas IPS, kemudian dia mengambil jalur ilmu pemerintahan gitu kan ya. Nah, itu kemudian yang membuat dia kayaknya jalur-jalur politisi itu mungkin lebih pas buat dia sendiri gitu. Nah, karena anak pertama, anak kedua gagal jadi dokter, ya sebagai ibu dia punya mimpi dan doa kayaknya. Paling enggak anak gue salah satu jadi dokter. Nah, adik saya tuh jadi dokter gitu, yang ketiga gitu. Nah, artinya selama masa pemilihan itu sebenarnya Bapak nggak pernah tuh kayak kamu harus ini meneruskan jejak papa yang ini gitu, nggak ada. Tapi itu kayak secara alamiah aja gitu, kami diberikan pilihan-pilihan dan kemudian ditanya lagi gimana kamu gitu. Sama halnya ketika saya mau jadi dosen, itu saya ingat bapak saya itu kan obsesif banget ya kalau bekerja tadi kan ya. Jadi dia itu waktu saya semester 6 lah, udah mulai magang-magangan gitu, udah nanya tuh, Lintang kamu mau jadi apa, katanya gitu. Ya aku belum tahu. Dia bilang, no, papa tidak suka anak papa nanti lulus sekolah, nenteng-nenteng ijazah, minta-minta orang kerja gitu. Gue bilang, berat juga gitu kan. Jadi dia bilang, saya nggak mau kamu susah nenteng-nenteng ke sana. Maka kamu harus meniti karirmu dari sekarang. Loh kamu tuh komunikasi, saya ingat dulu gitu, kamu tuh anak komunikasi nggak pernah nulis gitu misalnya kan. Mana karyamu, katanya. Aku memang nggak suka nulis kok. Ya, waktu itu kan lagi nggak pengen jadi kayak papa gitu. Kamu nggak suka nulis apa nggak bisa nulis, katanya gitu. Nah, namanya ini ya pride itu tadi ya. Saya ingat betul ya, kalau sekarang nggak tahu majalahnya masih ada apa enggak gitu. Namanya majalah Aneka, ada majalah Aneka, kemudian saya bikin prototipe. Saya bikin majalahnya Aneka itu dengan kemampuan layout yang sangat ala kadarnya, tapi kontennya saya bikin seperti Aneka, benar-benar seperti Aneka, kontennya adalah tulisan-tulisan saya. Saya kirim ke sana, kemudian yang paling saya ingat betul, saya ditelepon sama Wapemretnya waktu itu. Dia bilang, halo ini Lintang, iya. Lintang aku suka inimu, katanya gitu. Gimana kamu mau nggak kerja di sini? Maksudnya jadi kontributor, gitu kan mungkin ya. Enggak, kamu kerja di sini, saya bilang. Terus tahu nggak, saya dengan gaya saya yang luar biasa nyebelin pada waktu itu, dan saya, ya Allah kenapa ya saya begitu? Dia bilang, iya deh mbak, nanti saya ke sana kalau saya sudah lulus skripsi. Dan saya nggak pernah ke sana lagi. Saya cuma mau bilang sama bapak saya, I did it gitu, saya bisa. Jadi ketika saya tidak menjadi jurnalis adalah karena saya memilih untuk tidak menjadi jurnalis, bukan karena saya nggak bisa gitu kan. Jadi saya akhirnya jadi dosen. Nah ketika saya udah jadi dosen, maka bapak akan bilang bahwa oh ya sudah, kalau kamu pengen jadi dosen, lakukan yang paling baik yang bisa dimungkinkan untuk menjadi dosen gitu ya. Misalnya kalau targetnya kalau dosen ya profesor gitu ya. Kalau struktural ya sampai yang paling tinggi. Saya bilang, Bapak jangan pernah jangan pernah berharap saya struktural ya. Kayaknya saya bukan anak struktural, saya bilang gitu. Dia bilang, oke, nggak apa-apa, kamu nggak struktural, tapi kamu wajib menyediakan diri untuk memenuhi kompetensi-kompetensi itu. Seandainya itu kemudian datang, kamu sudah siap, kata dia gitu. Aku bilang, iya oke, saya bilang gitu kan. Jadi semua hal yang saya alami sekarang itu memang arahnya bukan ke sana, tapi karena Bapak selalu ngajarin orang itu memang harus selalu punya kesiapan tertentu, jadi ya udah aman aja gitu, jalan terus gitu. Jadi kalau misalnya saya disuruh jadi ketua ini, disuruh jadi
ketua itu gitu misalnya, ya karena memang sudah siap gitu. Jadi saya percaya itu datang sendiri gitu, nggak perlu ngejar-ngejar cari jabatan atau hal-hal yang lainnya gitu. Jadi once siap, semesta akan membuat kamu layak untuk menjadi sesuatu itu gitu. Itu yang Bapak selalu kasih tahu. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Luar biasa. Mungkin setelah selama ini ada momen-momen yang sulit dilupakan, momen-momen lucu, momen-momen sedih mungkin. Oke. Saya selalu ingat ada momen dimana, jadi gini, bapak saya itu nggak pernah ngambil saya wisuda. Jadi nggak pernah nemenin saya wisuda sama sekali. Wisuda S1, S2, S3 nggak pernah. Bapak saya nggak pernah ikut saya wisuda. Pokoknya perayaan tuh selalu cuman sama ibu, ya kan, selalu sama ibu. Nah, tapi karena itu saya jadi ingat gitu. Karena itu saya jadi ingat. Bapak tuh datang di 2 momen yang menurut saya jadi yakin bahwa sebenarnya Bapak bukan nggak peduli gitu. Tapi dan Bapak bukan nggak apresiasi gitu ya. Jadi yang momen pertama yang akan saya ingat terus betapa romantisnya dia gitu ya. Karena pada waktu itu saya SMA, saya ikut namanya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja, LPIR pada waktu itu, LPIR 1999. Itu seluruh Indonesia gitu kan yang ngajuin gitu. Saya ingat dulu saya ngajuin itu temanya musikalisasi puisi. Jadi emang saya kan suka puisi ya. Jadi judulnya musikalisasi puisi sebagai alternatif pembelajaran di SMA. Jadi saya bilang guru SMA tuh membosankan ngajarin puisinya gitu kan. Pada waktu itu ada pelatihan musikalisasi puisi dari Sanggar Matahari gitu ya, dari Sanggar Matahari. Terus apa tuh namanya penyair ada penyair Sutardi Kalsumbahri itu datang ngajarin musikalisasi puisi. So itu yang jadi materi saya untuk jadi penelitian ilmiah itu. Nah, luar biasanya adalah saya tidak menyangka saya masuk 25 finalis se-Indonesia. Tapi 25 finalis itu nggak dibagi, nggak yang sains sendiri, nggak yang sosial sendiri. Jadi digabung umum 25 itu. Jadi saya bersaing dengan orang yang menemukan gimana caranya menentukan gerhana matahari itu gitu. Jadi dari saya gitu loh, dari Solok gitu ya, itu juara satunya dari Solok. Atau misalnya saya digabung sama gimana caranya mengelola enceng gondok gitu. Padahal saya musikalisasi puisi gitu kan ya. Dulu apa tuh namanya pewawancaranya ya, pengujinya itu saya ingat ketuanya tuh Profesor Aha Nasution dari ITB pada waktu itu. Dia bilang aku nggak ngerti penelitian kamu tentang apa katanya gitu. Terus saya ingat tuh tiba-tiba bapak saya di bari belakang tuh berdiri, wah nggak ngerti, jurinya marah dia. Jadi dia marah gitu, maksudnya. Dan saya dengar gitu, walaupun ya karena saya lagi berhadapan saya nggak bisa lihat bapak saya, tapi saya dengar bahwa dia tuh gemes gitu loh, bahwa anaknya kemudian dibegitukan di dalam forum. Nah, buat saya yang paling penting bukan itunya ya, tapi bahwa dia tuh sebetulnya do appreciate dan do care, dan ketika selesai itu pewawancara itu kan waktu itu di Jakarta, jadi bapak kan masih DPR kan pada waktu itu, jadi bapak bisa datang ke ujian wawancara saya itu. Terus dia pamer sama temannya. Saya ingat dulu namanya Gus Effendi Khoiri kan, dia bilang, Gus Coy, anak saya habis, dari mana Pak Ma? Iya nih Gus Coy, saya habis menghadiri anak saya nih, dia jadi finalis LPIR gitu. Aduh, karena dia jarang memuji ya, jadi maksud saya hal-hal kayak gitu aja bikin saya GR gitu loh, kayak gitu kan. Dan kemudian beliau datang pada saat saya sidang terbuka, promosi terbuka ya, sidang promosi ujian S3. Jadi kalau S3 kan ada wisuda, ada ujian promosi terbukanya gitu. Nah, ketika promosi terbuka itu beliau juga datang gitu. Jadi
Saya rasa itu kayak sebuah momen-momen yang menurut saya menarik gitu ya. Dan ya tentu saja kalau momen-momen personal lainnya banyak ya, kayak misalnya sikap-sikap Bapak ketika saya mengalami masalah gitu misalnya gitu, bagaimana kemudian dia momen-momen yang nggak terlupakan tuh misalnya ya, yang membuat saya jadi pelajaran ya, misalnya ketika beliau kalah di Gubernur 2008 misalnya, itu saya ingat betul ketika quick count, itu quick countnya udah menunjukkan sesuatu, menunjukkan angkanya, Bapak biasa aja, Bapak langsung mengucapkan selamat. Kan kalau orang lain berantem tuh, wah ini ada kecurangan segala macam. Bapak bilang, oke, saya menghormati quick count, saya tahu ini gitu. Dia langsung telepon, selamat Pak Bibit pada waktu itu ya, selamat Bapak ini. Dan kemudian dia meminta semua timnya, sudah enggak apa-apa, nggak usah marah, monggo silakan pulang, istirahat dulu, besok kita ngobrol lagi gitu. Jadi semua dipulangin, kemudian nggak sempet yang kayak oh maaf ya udah kalah nangis, nggak sempet, karena kan udah langsung selesai terus langsung diminta pulang kan, semua wartawan juga disuruh pulang. Kemudian kita sebagai keluarga kumpul tuh, saya ingat di ruang tamu Bapak cuma bilang, oke, sebagai manusia tugas kita adalah berusaha sebaik-baiknya, kita sudah berjuang, kita sudah berupaya. Kemudian ketika Allah menentukan ini, berarti pasti ada hal yang lainnya. Nggak usah pada nangis, nggak usah pada sedih, lihat papa nggak apa-apa gitu. Itu yang membuat kami mau nangis aja malu kan gitu. Orang yang bapaknya itu sangat tegar gitu. Dan akhirnya kemudian membuat ibu juga nggak, ya namanya perempuan kan pasti sedih, suaminya ini melo marshmallow, nggak ada. Jadi benar-benar kami itu diposisikan legowo terhadap semua keputusan itu. Kami ingat habis itu kami makan bareng, terus kemudian kami pergi jalan-jalan. Jadi itu yang membuat saya kemudian ketika menghadapi masalah-masalah tertentu, itu yang kemudian saya adopsi gitu. Jadi ketika ada hantaman apapun, diem dulu gitu, kita terima dulu, apa ya, ini kenapa ya kok kayak gini. Baru dievaluasi, baru ya walaupun dalam perjalanannya mungkin agak sedih tapi memang Bapak nggak mengizinkan kami untuk bereaksi yang dramatik gitu. Wah, ini seolah-olah dunia itu berhenti dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu ya momen-momen yang nggak hanya saya, tapi maksudnya itu momen yang membuat saya ya banyak pelajaran-pelajaran tertentu itu. Kayak misalnya kalau saya sedang dapat masalah, Bapak cuma bilang bahwa manusia itu nggak bisa bersinar di banyak hal gitu. Tapi pastikan kamu punya nilai gitu, punya nilai di hal-hal tertentu. Jangan semuanya jeblok gitu. Misalnya kalau mata kuliah itu ya banyak kan mata kuliahnya, tapi ya nggak semuanya C dong. Kalau ada yang C wajar lah, manusiawi gitu. Tapi yang lainnya atau yang kamu tuju harus A gitu. Kayak misalnya saya jadi dosen, kemudian saya mungkin di ruang-ruang personal ada hal-hal yang buruk gitu misalnya. Tapi S3 harus selesai dong. Disertasi harus selesai dong. Jangan karena misalnya, ya soalnya aku begini, disertasi nggak selesai. Jadi itu yang Bapak kemudian mengajari kami untuk itu. Kamu boleh gagal di satu hal, dua hal, tapi kamu nggak boleh gagal di semua hal. Maka fokus, prioritasnya apa yang mau dibangun, itu yang dijaga gitu. Ya selain itu ya sudah, ada hal-hal yang memang kita tidak atur, kayak itu ya. Semesta yang mengatur, Allah ngatur, berarti kita tinggal mencari hikmahnya aja, kenapa kok ini terjadi, evaluasi dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus dari kebiasaan Bapak, dari rutinitas Bapak, yang paling sulit ditiru itu menurut Mbak Intan apa? Hobinya bekerja. yang kayaknya sulit ditiru adalah kayak misalnya gini, Bapak itu disiplin banget ya gitu. Disiplinnya itu menyeluruh gitu, disiplin waktu, disiplin keuangan, disiplin prestasi kan dia bilangnya. Artinya bekerja juga gitu. Nah, agak sulit ya buat kita untuk sempurna di semuanya itu gitu. Nah, kalau dibilang kebiasaan yang bikin kadang-kadang gak nyaman tuh, misalnya nih,
Makanya saya suka hati-hati nih kalau mengiyakan bekerja dengan bapak. Hati-hati. Jadi kalau udah bilang, ya siap, ya siap. Aduh, jam 5 pagi. Begitu, assalamualaikum, buka handphone. Itu bapak pasti udah bilang, apa istilahnya, progres kamu hari ini. Ini udah dikerjain belum? Ini udah dikerjain belum? Gitu. Kalau, nah gini, yang bikin saya suka nggak nyaman, bapak itu suka ngecek kita tuh sampai mana batasnya. Jadi kalau kita dikasih 1 bisa, oh soleh bisa nih gitu kan, kasih 2 gitu kan, oh soleh masih bisa nih, tambah 3 gitu. Jadi kita kalau menyelesaikan tuh bukan berarti kita wah hebat gitu ya, wah ada lagi gitu. Jadi bapak akan ngukur kamu itu batasnya tuh sampai mana, sampai 5, sampai 6, sampai 7, atau cuma 1 nggak selesai gitu. Tapi begitu 1 nggak selesai, bapak akan lihat coba yang lain lagi. Mungkin kamu di bagian ini nggak bisa, oke saya nyuruh kamu di bagian yang lain. Mungkin itu. Nah, tapi kan buat orang-orang tertentu itu kan jadi kayak stressful ya. Wah curhat. Jadi kayak itu. Jadi buat saya kadang-kadang bapak sangat keras di hal-hal semacam itu ya. Jadi kadang aku bilang, ya bapak ini kan Sabtu, malam Minggu, masa sih suruh kerja juga, kata dia gitu. Nanti kalau bapak saya jawabnya apa coba? Daripada malam Minggu gak punya duit, kata dia gitu. Mendingan malam Minggu punya duit gak punya pacar daripada punya pacar gak punya duit. Gue bilang ya Allah. Jadi itu ya mungkin ya bapak tuh straight banget ya. Dia selalu berpikir semua orang punya etos kerja yang sama dengan bapak gitu. Jadi itu yang agak menyulitkan sih. Jadi saya tuh kalau bilang iya untuk pekerjaan dengan bapak itu mikir-mikir dulu, ini saya benar-benar bisa apa enggak ya gitu, karena begitu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat spesial apa yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Sadono bersama juniornya Mas Bambang Junior Sadono melalui Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga selama 2 tahun 3 channel ini mampu memberikan inspirasi bagi anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selama ini mungkin ada nilai-nilai yang bisa dibagikan kepada anak-anak balita. Wah itu langsung dari bapak lah. Banyak nilai-nilainya ya. Yang pertama, yang paling sederhana nih ya, paling sederhana nilai-nilainya adalah ini. Antara kakak sama adik gitu misalnya ya. Jadi yang tua itu harus menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Artinya sebagai orang yang lebih tua itu kita memang punya kewajiban untuk menjaga yang lebih muda. Ngayomi, menengahi, menjadi panutan, menjadi rujukan gitu, karena menyayangi yang muda gitu. Jadi kalau saya sampai nggak tahu adik saya ngapain, ini nggak mau bantu, itu salah saya, karena tanggung jawab saya adalah membantu semuanya itu gitu, karena saya lebih tua daripada yang lainnya. Nah begitupun yang muda harus menghormati yang tua, yang lebih tua gitu. Nah anak-anak muda ini nggak boleh tuh ngelawan kakaknya atau manggilnya Lintang gitu, gak boleh ya. Bapak saya tuh ini, jadi Mbak Lintang, Mbak Mesti, Mbak Tia misalnya yang raja gitu ya. Jadi dari panggilan aja tuh diajari untuk seperti itu. Dan yang muda itu hampir-hampir gak boleh kayak Mbak kamu tuh harusnya gitu loh, mengkritik dengan cara-cara yang gak sopan gitu misalnya. Jadi itu yang paling sederhana. Jadi yang lebih tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Terus hal-hal yang lain misalnya adalah bapak itu selalu bilang kayak saya sebagai orang tua gitu ya misalnya. Dia selalu menasihati begini, kamu tidak bisa berharap anakmu menjadi baik dan berbakti kepadamu kalau kamu tidak melakukan sesuatu gitu. Kayak misalnya, kamu kok pengen anakmu jadi dokter, anakmu sukses, anakmu masuk sekolah pinter gitu. Uang kamu nggak ada prihatinnya itu. Kita sebagai orang tua tidak ada usahanya, nggak ada effortnya, nggak ada doanya, nggak ada membekalinya tadi gitu ya, mendikannya, bekerjanya.
Kok kamu berharap anakmu mau jadi sesuatu? Jadi kalau kamu mau menghasilkan sesuatu, maka kamu juga sebagai pohon gitu ya, sebagai pohon ya kita harus memberikan anak-anak kita itu nilai-nilai yang baik juga gitu. Misalnya gimana kamu mau bikin anakmu baik, wong kamu bangun paginya aja susah, misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi pada akhirnya Bapak selalu menasehati praktek itu lebih penting daripada kata-kata gitu. Dan terutama misalnya tadi ya implementasinya itu misalnya yang muda menghormati yang tua, itu saya nggak pernah boleh ngomong kasar, marah kalau sama ibu. Wah, Bapak paling marah itu. Jadi kalau sama ibu nggak boleh tuh kita, kadang-kadang kita kesel ya. Kalau cewek sama cewek kan suka gitu kan. Itu Bapak nggak suka gitu. Dia bilang bagaimanapun ibumu, mau kamu lebih pinter, mau kamu lebih dari segala-galanya, mungkin kamu bener nih, bahkan kamu bener. Itu kalau sama ibumu nggak boleh kamu hajar gitu, lawan gitu, nggak boleh gitu. Bapak selalu bilang nggak boleh, bagaimanapun itu ibumu, nggak boleh kayak gitu. Jadi nilai-nilainya tuh sederhana ya gitu. Jadi kayak satu lagi nih, Bapak itu dia selalu bilang begini, ketika saya bertanya, Bapak kan politisi dan ya jaringannya banyak, saya bilang saya tahu betul ada orang-orang yang jahat gitu ya. Saya kadang-kadang suka, kok bisa gitu ya. Kalau saya sebagai manusia kadang saya bilang, ih gemes banget gak sih gitu, kayak kok lo bisa sih kayak gitu. Tapi Bapak itu mengajarkan saya bahwa kenapa Papa masih tetap berrelasi dengan orang-orang yang udah jelas-jelas jahat gitu. How come Bapak bisa, bagaimana mungkin Bapak bisa memaafkan itu, Mimi? Dia bilang bahwa manusia tuh nggak sempurna. Kamu tidak bisa mengharapkan semua orang punya good quality, kriteria yang bagus, karakter yang baik di semua hal. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah melihat potensi yang baiknya dan gimana kamu memanfaatkan itu dalam tanda kutip ya dalam kehidupan kamu, gitu. Jadi dia walaupun misalnya seseorang itu buruk di hal yang lain, dia bisa melihat ini bisa buat ini, dia bisa buat ini gitu. Jadi dia masih berhubungan dalam konteks itu. Terus saya bilang, tapi kan hati nggak bisa gitu kan ya. Dia bilang, ya nggak usah dimasukkan ke dalam lingkaran-lingkaran yang melibatkan hati, kata dia gitu. Jadi ibaratnya hubungannya kemudian profesional aja gitu loh. Nggak pakai baper. Tapi kan itu karakter Bapak juga ya, dia nggak gampang baperan, beda sama saya kan, saya baperan banget gitu. Jadi saya kok jadi politisi kayaknya nggak sanggup gitu. Tapi Bapak memperlihatkan itu, bagaimana dengan orang yang jahat pun kita harus tetap baik. Jadi kami itu selalu diajarkan dari kecil dari yang Bapak lakukan sebenarnya, nggak cuma ngomong aja. Jadi bahkan ketika kami diperlakukan tidak baik, kami nggak boleh balas gitu loh, nggak boleh balas, buat apa gitu ya, buat apa. Nah ada satu lagi ya, banyak banget ya sebenarnya nilai-nilainya ya. Nah ini mungkin penting ya buat anak muda seperti Mas Soleh ya, yang akan mengarungi rumah tangga. Oke. Dia bilang begini, sama seperti halnya tadi ya, bersikap pada anak-anak, kamu berharap anakmu baik tapi kamu nggak effort. Nah ini juga sama gitu, kamu berharap mendapatkan pasangan yang baik, tapi kamu tidak berbuat baik, itu juga nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang kita suka berdoa, ya Allah aku pengen punya pasangan yang begini gitu kan ya gitu. Nah kata Bapak bukan gitu doanya. Jadi yang paling penting adalah kita harus berusaha menjadi yang terbaik dari versi kita. Tentu saja terbaik kan relatif ya, tapi paling tidak dari kita itu yang paling baik. Nah nanti itu dia bilang bahasanya mungkin semesta ya, tapi mungkin takdir Allah akan mendatangkan orang-orang yang memang sama baiknya. Jadi dia bilang kamu akan mendapatkan orang yang sama baiknya dengan kamu. Seperti janji Allah, orang yang baik ketemu sama orang baik. Jadi alih-alih kita berdoa aku pengen gini-gini, ya diri kita sendiri aja dulu gitu loh. Dibaikin, maka Allah akan mendatangkan yang baik. Jadi banyak sekali sih sebenarnya apa yang Papa ajarkan, terutama juga
dari nggak cuma kata-kata tapi dari sikap-sikap beliau gitu ya. Jadi beliau nggak romantis tapi dia bilang laki-laki itu harus bertanggung jawab gitu. Nggak perlu yang wah gimana gitu ya, tapi tanggung jawab aja, selesai kata dia kalau dalam rumah tangga. Nah, istri tugasnya apa? Istri tugasnya mengapresiasi yang ada, menjaga rumah itu supaya tetap nyaman dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu ya, hidup tuh harus berguna. Orang tuh harus nunjuknya ke sini ya, nggak usah sibuk menyalahkan orang lain. Bapak selalu bilang bahwa level pertama orang menghadapi masalah gitu ya, itu adalah menyalahkan orang lain. Goro-goro udan gitu misalnya gitu. Aku telat gara-gara ini. Jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Iki mau soalnya aku nunggu ke Gojek, atau iki soalnya mau ibu Ra bangunin gitu misalnya ya. Menyalahkan orang lain gitu. Nah, level kedua itu adalah menyalahkan diri sendiri. Oh iya ya, iki mesti goro-goro aku iki gitu. Nah, level yang paling atas katanya mendapatkan masalah itu dia tertawa, mentertawakan masalah itu. Dia bilang sederhana ini, gitu kan ya. Ya sudah biasa. Oke. Saya ini lalu saya apa? Jadi nggak kalau yang level kedua tadi kan menyalahkan diri sendiri, sedih, ini merusak diri, aku nggak berguna, aku nggak ini itu level kedua. Udah lebih bagus daripada level pertama ya. Tapi level ketiga adalah lebih arif, lebih bijak. Dia bilang ya masalah itu come and go, datang dan pergi kan, selalu ada masalah. Yang pasti itu ada masalah, yang pasti nggak mungkin nggak ada masalah, itu ya aneh gitu. Kalau nggak ada masalah selesai hidup kita, tapi yang pasti ada masalah. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu menunjukkan kualitas kamu. Jadi kualitasnya adalah bagaimana cara kita keluar dari masalah, itu yang menunjukkan kualitas orang-orang itu. Jadi tadi banyak ya kualitas yang ditunjukkan gitu ya. Nilai-nilainya tadi bermanfaat, sebisa mungkin bermanfaat, nggak menyalahkan lingkungan, orang lain atas kemalangan yang dia dapatkan, tapi lebih kayak ya biasa aja, masalahnya oke, apalagi gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi ya selalu sibuk memperbaiki diri sendiri terus gitu. Itu yang kayaknya Bapak selalu ini kan. Jadi dan dia selalu percaya bahwa kebaikan itu nggak akan tertukar. Kebaikan tuh nggak terbayar, nggak akan tertukar gitu ya. Kalau kita tulus tuh ada aja datangnya. Dan kalau soal kayak gitu tuh ada juga nilainya jadi banyak ya. Seperti rezeki gitu ya. Jadi Bapak punya filsafat namanya filsafat talang air. Kalau filsafat talang air itu semakin kita dipercaya menjadi orang yang mengalirkan air ya, itu talang air akan dapat air terus juga. Nah, sebagai talang air kan nggak mungkin kita nggak basah gitu. Jadi artinya kalau kita mengerti bahwa secara substansi hidup kita ini untuk berguna bagi orang lain gitu ya, termasuk juga rezeki, misalnya kita berbagi rezeki dengan yang lain, membantu orang lain, itu Tuhan juga kadang-kadang kan nggak punya tangan sendiri ya, jadi tangannya itu dari orang-orang yang dipercaya. Kalau dia dikasih duit pasti akan dibagiin sama orang lain, kalau dia dikasih duit pasti akan berbaginya, seperti itu ya. Jadi aku nggak tahu ya kenapa dalam satu orang bisa punya banyak value seperti itu. Dan mudah-mudahan sih kita semua nggak cuma bisa menirukan kembali, tapi memang benar-benar bisa ikut menjalankan itu gitu. Selamat dan sukses kepada Dr. Haji Bambang Sadono SH.MH dan Mas Bambang YR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun melalui kanal Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Luar biasa sekali dari perjalanan Pak Bambang Sadono ini.
Oke. Saat ini kan Pak Bambang sudah aktif, Mbak. Ya. Aktif di media sosial. Ya. Sudah punya YouTube sendiri, Ya. ada Bangsa TV, Ya. ada Inspirasi Jawa Tengah, Ya. ada Inspirasi Untuk Bangsa. Mungkin ada saran atau harapan mungkin pada Pak Bambang sendiri atau kepada gendernya untuk perbaikan nanti. Oke. Ya, YouTube-nya itu karena gini ya, Bapak itu kan memang punya kekhasan sendiri gitu ya. Mungkin sekarang udah lebih baik ya. Kayak kemarin kan Bapak benar-benar one man show, dan kemudian sekarang udah mulai nih banyak yang muncul nih kayak Mas Soleh ya kan. Mas Soleh udah bisa naik juga sekarang gitu. Jadi saya rasa dari sisi perbaikan itu terus ada, dan memang kalau dari sisi kreativitas mah Bapak udah lebih kreatif daripada aku ya. Misalnya YouTube-nya jadi buku gitu. Itu kan luar biasa sekali ya. Banyak kerjasama. Justru saya sih sebenarnya yang belajar dari pengelolaan media yang dilakukan Pak Bambang. Nah, kalau mau saran-saran ya, sementara ini sih yang penting konsistensi ya. Yang penting konsistensi terus dijalankan, dan mungkin kalau lebih ke pengelolaan mungkin Bapak ya bisa berbagi ilmu-ilmunya yang lain, karena selama ini kan Bapak masih bener-bener ya karakternya begitu ya, dia sangat menguasai semuanya gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus didelegasikan sedikit demi sedikit, sehingga ilmu-ilmunya itu juga nanti bisa diteruskan gitu. Nggak harus Bapak semua gitu yang handle gitu. Terima kasih Mbak Lintang. Sama-sama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan Pak Bambang yang sudah diceritakan. Terima kasih. Mulai dari pendidikan keluarga, mulai dari menata waktunya, mulai terus kemudian bagaimana terus menjaga kreativitas. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Terima kasih Mbak Lintang. Sama-sama Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.